Warga di Pulau Rempang meminta dengan kerendahan hati supaya BP Batam maupun Kementerian BKPM tidak menyampaikan berita-berita bohong atau berita-berita hoak. Salam jumpa sahabat M2TV. Kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu yang lagi viral, baik di media cetak maupun di media-media sosial. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik dan tentu pasti akan sangat menghebohkan. Sahabat M2TV, dengan penuh kerendahan hati, bahkan dengan bercucuran air mata, warga beberapa kampung di Pulau Rempang menyampaikan keluh kesahnya seraya memohon kepada BP Batam maupun Kementerian BKPM supaya jangan sampai menyampaikan berita-berita bohong. Jangan sampai menyampaikan berita-berita hoax, karena itu akan sangat mempengaruhi psikologi masyarakat di Pulau Rempang. Mereka adalah orang-orang kampung, tidak tahu dan tidak mau kenal dengan yang namanya perang psikologi. Tetapi mereka ingin sesuatu yang dipublikasikan sesuai dengan kenyataan yang ada sekarang di Pulau Rempang. Dan beberapa warga pun menyampaikan keluh kesah mereka juga. Oleh karena mereka aktif untuk memperjuangkan hak-hak mereka, mereka selalu berbicara di media-media sosial, maka beberapa pemerintah menganggap mereka sebagai provokator. Padahal menurut mereka ini tidak. Apa yang mereka perjuangkan sekarang adalah satu panggilan hati mereka untuk tetap mempertahankan hak-hak warisan keturunan nenek moyang mereka di Pulau Rempang. Salah seorang warga yang sangat aktif memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak warisan leluhur mereka di Kelurahan Pasir Panjang, Pulau Rempang adalah Rizka. Remaja berusia 20-an tahun ini dalam usia sebegini sepatutnya harus disibukkan dengan kegiatan-kegiatan perkuliahan. Tetapi karena alasan ekonomi, Rizka tidak dapat menikmati itu. Dan Rizka sendiri berpikir bahwa dia pun ingin sama dengan anak-anak orang lain yang punya cita-cita, punya keinginan sekolah setinggi-tingginya. Tetapi apalah daya, sebagai anak pulau, dia memahami sistem yang berlaku di dalam negara ini. Dia menerima kehidupan ini apa adanya. Tetapi sekarang mereka, Rizka dan keluarganya, serta semua masyarakat di Pulau Rempang sedang diusikan. Kehidupan mereka sedang terancam ketika ada proyek strategi nasional yang ingin dikembangkan di kampung-kampung mereka, dan bidang-bidang tanah warisan leluhur mereka akan diambil, lalu mereka hanya direlokasikan dan akan diberikan rumah seharga 140 juta bagi Rizka dan keluarganya serta mayoritas masyarakat di Pulau Rempang. Ini adalah perilaku yang tidak adil. Rizka akan berdiri di depan dan akan tetap memperjuangkan hak-hak mereka, karena Rizka sadar orang tuanya, masyarakat-masyarakat di pulau tidak akan berani memperjuangkan itu.
ada keinginan hati mereka untuk menyampaikan apa yang terbesit dan apa yang diinginkan oleh mereka. Namun mereka tidak mampu untuk melakukan itu. Rizka berjanji akan tampil untuk memperjuangkan kebenaran, untuk mempertahankan hak-hak tanah warisan leluhur mereka. Walaupun Rizka selalu diancam dan ditakut-takuti oleh oknum aparat pemerintahan maupun oknum aparat keamanan bahwa Rizka akan dicap sebagai provokator. Tetapi bagi Rizka bukan orang lain. Yang Rizka perjuangkan adalah tanah warisan leluhur mereka. Jika Rizka datang dari luar daerah, lalu memperjuangkan tanah orang lain, mungkin Rizka bisa dianggap sebagai provokator. Tetapi yang sekarang Rizka perjuangkan adalah tanah warisan leluhur orang tua mereka. Bagi Rizka, apapun yang dikemukakan oleh orang, apapun yang dituduh oleh orang, tidak akan mengendorkan semangatnya untuk tetap mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak tanah warisan leluhur orang tua masyarakat di Pulau Rempang. Dan kita berharap pemerintah dapat dibukakan pintu hatinya supaya mendengar apa yang disampaikan oleh Rizka, mewakili ribuan masyarakat 16 titik kampung tua di Pulau Rempang. Jangan terlalu mudah menjustifikasi atau menuduh seseorang yang sedang memperjuangkan hak-haknya dengan sebutan provokator. Semestinya pemerintah harus sadar dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jangan egois. Bukankah pemerintah itu ada untuk melayani masyarakat? Malah sebaliknya yang terjadi sekarang. Terkesan pemerintah itu hadir untuk melakukan penindasan dan perampasan terhadap hak-hak rakyat. Ini yang tidak boleh terjadi. Satu saja permintaan Rizka, supaya kantor Kementerian BKPM maupun BP Batam tidak menyampaikan berita-berita bohong, berita-berita hoak. Karena akibat dari berita-berita hoak itu sangat-sangat menimbulkan ketakutan bagi masyarakat yang ada di Pulau Rempang. Sangat-sangat menyiksa masyarakat di Pulau Rempang. Sangat-sangat menimbulkan kepanikan bagi masyarakat di Pulau Rempang karena mereka yakin bahwa berita-berita itu bohong. Contoh nyata dari berita hoak itu adalah adanya pemberitaan yang bersumber dari kantor BKPM bahwa mayoritas atau sudah 400 kepala keluarga masyarakat di Pulau Rempang siap untuk mengikuti program relokasi. Ini tentu akan menimbulkan kepanikan bagi masyarakat di Pulau Rempang yang sekarang masih tetap kekeh memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak mereka. Ini adalah satu ancaman penindasan yang bersumber daripada pemerintah untuk menakut-nakuti masyarakat. Karena apa yang terjadi? Mereka tidak yakin bahwa ada 400 kepala keluarga yang sudah mendaftar. Karena bagi mereka dan lingkungan mereka, mereka sangat mengetahui siapa-siapa yang sudah mengikuti program relokasi. Dan siapa-siapa yang sampai saat ini akan tetap mempertahankan hak-hak mereka. Ada yang mengikuti program relokasi, mereka akui, tetapi tidak sebesar apa yang dipublikasikan. Dan ini sangat menyiksa batin masyarakat yang ada di Pulau Rempang. Rizka meminta pemerintah berhentilah
menyampaikan berita-berita hoak, berita-berita yang tidak benar,